Jumpa lagi di part 2 guys. Kali ini saya memasang kabel ke setiap komponen. Dan yang pertama ini untuk blowernya, blower 1. Dan selanjutnya teman-teman, proses pemasangan busi. Oke, pemasangan kabel pada busi. Di sini ada 3 kabel. Yang kuning dan yang biru ini saya posisikan di bagian bawah dari busi seperti ini. Dan satu kabelnya lagi di bagian atas pada busi. Jadi teman-teman, dan apabila teman-teman pasti bertanya, apa fungsi dari tabung yang atasnya saya pasangkan busi? Jadi fungsi dari busi ini teman-teman, apabila air yang terisi dalam tabung yang berwarna merah ini akan menyentuh besi pada businya, otomatis dinamo airnya akan berhenti bekerja. Dan begitu juga sebaliknya, apabila tabung yang berwarna merah ini tidak lagi terisi air dan menyentuh besi pada businya, otomatis mesin pompa airnya akan bekerja kembali. Cukup sederhana teman-teman fungsinya. Ini hanya untuk otomatis pada dinamo air. Dan selanjutnya teman-teman, kita harus membungkus businya ini menggunakan isolasi. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan isolasi agar terlihat lebih aman. Dan langkah selanjutnya saya langsung mengerjakan kembali pada panel untuk arus masuknya dari PLN. Seperti ini teman-teman. Lumayan rumit juga. Dan yang terakhir saya memasang MCB pada panelnya. Seperti ini. Saya menggunakan satu MCB lagi sebagai pembatas dari kabel meteran atau arus masuk. Di sini seperti biasa, saya selalu menggunakan kabel yang berwarna biru untuk arus masuknya. Jangan lupa ujung pada kabel dilipat untuk arus masuknya, teman-teman. Seperti ini. Jadi teman-teman, karena daya yang kita gunakan di sini 7.700 dan otomatis penggunaan MCB-nya itu 32 ampere. Jadi dayanya 7.700 dan MCB-nya 32 ampere. Nah, kita lihat kembali teman-teman. Di sini saya memasang MCB-nya di samping MCB bawahan dari panelnya. Seperti ini teman-teman. Kita kencangkan bautnya. Lumayan rumit teman-teman, harus butuh kesabaran. Oke, kita lihat teman-teman seperti apa hasilnya sebentar. Seperti inilah proses pemasangan MCB pada panel. Ini tadi proses pemasangan arus masuk dari PLN. Kita lihat di sini teman-teman. Saya tetap menggunakan kabel yang berwarna biru dari MCB meteran, lalu konek ke terminal atau penyambungan kabel pada panel ini. Untuk fase keluarnya saya menggunakan kabel yang berwarna biru seperti ini teman-teman.
Kita memasang kabel untuk arus keluarnya itu di bagian bawah dari MCB-nya. Seperti ini. Lalu fase keluar yang dari MCB ini nanti saya akan sambungkan ke terminal atau ke tempat penyambungan kabel di bagian bawah seperti ini, teman-teman. Ya, kita lihat di video ini saya sudah membuka skrup untuk penyambungan kabel fase keluar dari MCB-nya. Kita pasang, teman-teman, kabelnya seperti ini. Di sini ini kabel yang berwarna coklat ini adalah untuk netralnya, dan satu lagi yang berwarna kuning nanti dipasang sebagai groundnya atau pentanahannya. Jadi untuk kabel dari meteran itu ada 3 kabel berwarna biru, coklat, dan kuning. Sekarang proses pemasangan netralnya seperti ini, teman-teman. Ini netral langsung dari meteran seperti ini. Dan yang selanjutnya ini kabel yang berwarna kuning ini untuk groundnya. Seperti ini, teman-teman. Ini proses pemasangan groundingnya atau pentanahannya. Jangan lupa, teman-teman, apabila ada penyambungan kabel seperti ini, kita wajib menggunakan isolasi. Dan teman-teman, di sini kita sudah selesai pemasangan kabel sumber dari PLN-nya. Langkah selanjutnya, teman-teman, di sini kita memasang kabel switch. Kabel switch ini cukup kita pasang sesuai dengan suruhannya, teman-teman, atau di sini sudah ada gambar atau langkah-langkah cara pemasangannya. Jadi di sini saya cukup menggunakan 2 kabel saja. Di sini, teman-teman, untuk pemasangan switchnya, yang pertama saya tetap menggunakan kabel yang berwarna biru. Jadi pemasangan switch ini di sini saya menggunakan kabel yang berwarna biru, teman-teman, seperti biasa. Kita posisikan pada tulisan atau suruhan yang ada. Di sini saya menggunakan kabel warna biru untuk fase-nya, teman-teman. Jadi proses pemasangan kabelnya itu tidak boleh bersentuhan dengan kabel yang bersebelahan dengan kabel yang kita pasang. Dan selanjutnya saya memasang netralnya. Di sini, teman-teman, saya menggunakan kabel yang berwarna coklat untuk netralnya. Jadi di sini, teman-teman, setiap komponen yang ingin kita pasang atau peralatan listrik yang kita pasang, jangan lupa selalu menggunakan grounding atau pentanahan. Jadi teman-teman pasti bertanya apa fungsinya. Fungsi dari kabel ground ini untuk mengamankan peralatan listrik apabila terjadinya petir atau arus bocor. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, sedangkan kabel yang satu ini yang berwarna kuning adalah ground dan yang saya akan pasangkan ke bawah tanah. Dan teman-teman, semuanya sudah selesai terpasang. Beginilah kondisinya. Ini blower untuk pendorong. Dan kita lihat mesin yang sangat besar ini adalah boiler perusahaan tahu modern. Di sini sudah mulai aktivitas, teman-teman. Jadi fungsi dari boiler ini untuk menghemat
kayu bakar. Dan ini komponen yang pertama tadi, blower 1, dan ini proses pengisian air untuk pompa airnya teman-teman. Semua komponen sudah terpasang. Ya, ini sementara pengerjaan atau proses pembuatan tahu. Jadi blowernya berfungsi teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman kita saksikan. Sampailah kita teman-teman ke kegiatan intinya, yaitu pengerjaan atau pembuatan tahunya sendiri. Di sini sangat mudah teman-teman, tidak banyak menguras tenaga. Selamat menyaksikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa teman-teman, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar kalian terus mendapat informasi yang bermanfaat dari channel YouTube ini. Sampai jumpa teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.